kurang dari 40 lukisan karya pelukis nasional asal kota Santri Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Asep Loka dipamerkan di Galeri Antik Laila, Jalan Raya Syawalan A01, Bumi Jabal, Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pembukaan pameran tunggal ke-6 bertajuk Fragmentasi Visual Asep Loka ini dihelat Ahad, 25 Februari 2024 malam. Diawali dengan performance art Roro Mendut yang dimainkan oleh dua penari perempuan, dan sajian tari topeng, dari Sanggar Tari Nyi Pandansari, Kecamatan Boja Kendal. Asep Loka mengatakan, pemeran lukisan ini digelar hingga sepekan ke depan, mulai 25 Februari hingga 3 Maret 2024. Menganut aliran realisme impresionisme, semua karyanya yang dipamerkan kali ini bertema alam dan seni budaya tradisional. Meski sudah tak terhitung berunjuk karya di banyak tempat di seantero Nusantara hingga mancanegara, Asep mengaku baru kali pertama ini berpameran di tanah kelahirannya, Kaliwungu. Asep berharap, kehadirannya di kampung halaman melalui pameran tunggal ini bisa menginspirasi seniman-seniman lain, khususnya para pelukis muda untuk lebih giat dan konsisten berkarya. Sekaligus semakin menggerakkan dunia seni lukis di seputar Kabupaten Kendal. Harapan Asep tak sia-sia. Terbukti, pameran baru dibuka, sedikitnya 7 lukisan sudah laku terjual. Dengan berbagai ukuran, harga lukisannya dibanderol mulai 3,5 juta rupiah hingga 47 juta rupiah. Pembeli dari Jakarta dan ada yang dari Semarang. Mereka tahu dan melihat karya-karya Asep melalui unggahan di media sosial. Saya kan kebetulan lahir di kota ini, kota Kaliwungu. Masa kecil saya juga di sini, kemudian sampai dewasa, sampai hingga saya petualangan ke beberapa kota, mengadakan pameran di mana, kemudian di Jakarta, di Bali, di Bandung, dan kota-kota yang lain sampai ke Aceh itu kemarin. Nah ini saya pengen justru kembali pameran di kota saya sendiri, yang walaupun waktu dulu pernah beberapa kali pameran, tapi kan pameran bersama. Nah ini saya pameran tunggal di sini. Jangan sampai saya pameran di beberapa kota atau di mana-mana malah tempat kelahiran sendiri dilupakan. Saya berharap bahwa anak-anak muda juga bisa mengapresiasi, lebih semangat bahwa profesi melukis itu bisa mendatangkan komoditi atau sebagai pekerjaan yang seperti pekerjaan yang lain. Saya ingin bahwa melukis itu diketahui bahwa suatu pekerjaan yang indah, yang menyenangkan, karyanya juga bisa dinikmati oleh siapapun. Apalagi sekarang itu kan aliran seni rupa begitu banyak sekali, pilihan banyak, tidak ada kata tidak bisa melukis itu sebenarnya nggak ada. Cuma kadang ada orang yang divonis bahwa kamu nggak bisa melukis, sehingga terus dia merasa pesimis, merasa nggak bisa. Padahal kata nggak bisa itu saya kurang setuju. Saya sebetulnya awalnya realis, kalau sekarang saya lebih mengatakan impresionis. Impresionisme itu kesan dari satu objek. Jadi salah satu aliran seni rupa yang mengambil kesan dari satu objek. Walaupun demikian ada juga yang masih mengatakan ini realis, tapi kebanyakan orang mengatakan bahwa ini impres. Karena di sini ada coretan-coretan yang spontan. Nah, spontanitas itu tidak hanya mengacu pada bentuk aslinya saja, warna aslinya saja, justru di sini diolah sesuai penangkapan kita. Ada objek, kemudian kita rasakan, kita tangkap, kesan yang kita tampung, yang kita terima di otak kita, kemudian diungkapkan. Bahkan di situ kadang-kadang muncul emosi juga. Yang saya bilang bahwa saya selalu mengelola emosi ketika saya melukis hingga emosi itu tidak redup atau tidak hilang sebelum karya itu selesai, sehingga menjaga stabilitas emosi. Saya sebetulnya secara umum lebih menyukai objek-objek tradisional, baik kebudayaan tradisi, kemudian seni tradisi. Nah, salah satu yang karya saya saat ini yang saya anggap lebih bagus dari yang lain atau yang jagokan ini. Judulnya apa? Tari barong. Tari kris. Itu seni tradisional di Bali. Yang di sana banyak digunakan untuk kegiatan ritual juga, tapi sebenarnya lebih ke seni. Saya ini merupakan tonggak pertama kali pameran tunggal di sini. Saya berharap nanti juga menggugah kawan-kawan pelukis yang lain untuk bisa lebih semangat lagi,
untuk berkarya, untuk pameran, kemudian meramaikan seni rupa khususnya di Kendal. Di Kendal yang agak lama ini sudah agak mulai redup gitu. Nah, ini saya berharap bangkit lagi. Ya, harapan terbesar saya justru menggugah mereka-mereka yang sudah mulai tertidur, mulai kurang semangat. Ayo kita semangat lagi untuk berkarya, kemudian kita tampilkan karya-karya terbaik kita. Pemilik Galeri Antik Laila, Muhammad Abdurrahman Aziz mengucapkan terima kasih kepada Asep Laoka yang sudah berkenan menggelar pameran tunggal lukisan-lukisan karyanya di galeri miliknya. Bagi Rohman, pameran lukisan Asep Laoka ini bisa memantik seniman lain, terutama pelukis, untuk memamerkan karyanya di Galeri Antik Laila. Dia berencana menawarkan kepada para kartunis atau anggota kelompok kartunis Kaliwungu atau Kokang untuk menggelar pameran di sini. Galeri Antik Laila sendiri baru dibuka mulai Desember 2023 silam, meski sudah sekitar 6 tahun sebelumnya berkibar secara online melalui media sosial, dengan tawaran koleksi barang-barang antik. Harapan kami, Galeri Antik Laila menjadi wadah buat teman-teman siapa saja, terutama yang di Kaliwungu, bisa berkegiatan berkesenian di sini. Kami juga sangat legowo untuk ditempati, walaupun tempatnya cukup seadanya ini. Untuk Galeri Antik Laila itu untuk berdiri atau bertempat di sini itu baru Desember kemarin ya Pak. Tapi kita sudah buka di sosial media, sudah berkecimpung sudah kurang lebih 8 tahun. Bisa konsisten dengan kegiatan berkesenian ini, terutama di Kaliwungu. Harapan kami menjadi kegiatan triwulan. Setiap 3 bulan sekali ada komunitas-komunitas yang menyambangi ke galeri sini untuk istilahnya berkesenian. Pameran tunggal ke-6 fragmentasi visual Asep Laoka merupakan bagian dari perjalanan karya visual Asep Laoka. Di pameran lukisan kali ini, dia hanya menampilkan karya-karya terbaru tahun 2023 dan 2024 saja. Dibuka dengan tausiah oleh Ustaz Lukman Hakim, pameran lukisan ini dihadiri dan diapresiasi kalangan seniman, budayawan, pemerhati dan pecinta seni lukis, serta tokoh dan masyarakat umum. Turut hadir dan terlibat dalam sesi bincang-bincang, ada nama-nama Itos Budi Santoso dan Totok Haryanto, 2 dedengkot kartunis pendiri Kokang, Joko Susilo kartunis, Mona pelukis, Kelana Siwi teatrawan, Slamet Priyatin sastrawan atau penyair, serta anggota DPRD Kabupaten Kendal, Muhammad Tommy Fadlur Rahman alias Gus Tommy. Lahir di Semarang, 1965 silam, perjalanan dan proses berkesenian Asep Laoka sangatlah panjang dan konsisten dalam menekuni bidangnya. Tinggal di Perum Kaliwungu Indah Blok A4 nomor 8, Kaliwungu Selatan Kendal, pelukis bergelar sarjana pendidikan IKIP Negeri Semarang ini diketahui menggemari melukis sejak sekolah dasar. Waktu itu, baru sekadar coret-coret. Menginjak SMP, mulai menggunakan cat air warna. Bahkan waktu itu, lukisannya sudah laku dijual. Pendidikan dan keterampilan seni lukis pria yang sempat selama 6 tahun mulai 1986 hingga 1992 mengajar seni rupa di Madrasah Aliyah atau MA Sunan Katong Kaliwungu Kendal ini didapat secara otodidak.